Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Di video kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Lakukan percobaan ini secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, lakukan dengan anggota keluargamu di rumah. Alat dan bahan, yang pertama kantong plastik bening, yang kedua balon. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Langkah kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Dan yang terakhir, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Selanjutnya, coba isi tabel berikut sesuai percobaan yang dilakukan. Bu Evi beri contoh nama bendanya kantong plastik. Apakah udara yang kita masukkan ke dalam kantong plastik tadi bentuknya berubah sesuai wadah? Ya, karena udara yang kita hembuskan ke dalam kantong plastik bentuknya menyerupai kantong plastik. Jadi kita checklist. Bentuknya tetap, walaupun wadahnya berubah. Salah ya, ini kita silang. Dapat digenggam. Salah ya, karena udara tidak dapat digenggam. Jadi kita silang. Tidak dapat digenggam. Benar, karena udara tidak dapat digenggam. Jadi kita checklist. Percobaan yang kedua. Alat dan bahan yaitu benang secukupnya, balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu yang tipis. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Berikutnya, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah diisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan, tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk tadi. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah apabila salah satu balon ditusuk, maka balon akan mengempes karena udara dalam balon keluar melalui lubang. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa udara memiliki sifat, yaitu yang pertama memiliki massa, yang kedua memiliki volume yang mudah berubah, yang ketiga udara tidak dapat digenggam, dan udara tidak dapat dilihat. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa sifat benda gas antara lain benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat ya. Yang kedua, benda gas tidak dapat dilihat. Yang ketiga, benda gas menempati ruangan. Yang keempat, benda gas volumenya berubah-ubah sesuai tempat yang ditempatinya. Contoh benda gas yang kita temui sehari-hari, contohnya asap kendaraan, awan, dan uap air.
Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu atau keluargamu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Berikut adalah benda-benda yang digunakan untuk mengukur massa benda. Yang pertama yaitu timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda yang beratnya lebih dari 1 kuintal. Contohnya 1 karung beras. Selanjutnya, timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk mengukur bahan makanan berukuran kecil. Timbangan warung. Timbangan warung digunakan untuk menimbang sembako dan barang dagangan. Timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi. Biasanya kita melihat ini di posyandu ya. Neraca dua lengan. Neraca dua lengan digunakan untuk menimbang emas dengan ketelitian hingga miligram. Coba perhatikan, apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, satuan berat pada alat tersebut adalah kilogram atau disingkat kg. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Bu Evi contohkan satu ya. Alat timbang untuk mengukur berat bayi yaitu timbangan gantung. Nah, kita akan tarik garis seperti itu. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa kerjakan sendiri bersama orang tua di rumah sebagai penugasan. Pada hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung gas terdapat LPG, Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini bermanfaat untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Coba perhatikan cara membaca timbangan berikut ini. Timbangan ini satuannya kilogram. Di situ ada angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti di situ artinya 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Nah, sekarang coba perhatikan garis kecil-kecil antara 0, 1, 1 dan 2, 2 dan 3, begitu juga 3 dan 4, dan 4 dan 0. Garis-garis kecil di setiap angka itu ada 5 garis kecil, yang berarti 1 garis kecil itu artinya 2 ons atau 2 hektogram. Kalau dijadikan gram berarti 200 gram. Sekarang coba kita lihat berat semangka ya. Pada gambar panah itu menunjukkan angka 4 dan lebih 1 garis. Jadi artinya itu 4 kg lebih 1 garis. Nah, 1 garisnya tadi sama dengan 2 ons atau 2 hektogram atau 200 gram. Jadi beratnya 4 kg 200 gram. Kalau dijadikan gram yaitu 4.200 gram. Karena 1 kg sama dengan 1000 gram. Sekarang kita coba kerjakan bersama. Berapa berat ayam pada gambar?
Nah, untuk timbangan berikut ini ketepatannya sampai 5 kg. Jadi sampai angka 5 ya yang terakhir. Coba sekarang kita kerjakan bersama-sama. Yuk. Pada gambar di samping, berat ayam yaitu 5 kg lebih 1 strip. Berarti artinya 5 kg lebih 2 ons atau 2 hektogram atau bisa lebih 200 gram. Jadi berat ayam 5 kg 200 gram. Toh yang kedua masih tentang menimbang ayam ya. Coba kita lihat pada timbangan berikut. Nah, sekarang berat ayam yaitu 4 kg lebihnya 3 strip. Nah, kalau satu strip itu 200 gram, berarti kalau 3 strip berarti 200 dikalikan 3 ya 600 gram. Berarti berat ayam tersebut adalah 4 kg 600 gram. Nah, sekarang lakukan pengukuran jagung dan ikan ini, kerjakan sebagai penugasan. Boleh didampingi dengan orang tua di rumah. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesan Presiden pada cerita di atas yaitu Presiden mengajak masyarakat untuk bergotong royong menangani kebakaran hutan. 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Jawabnya, karena semua pihak harus bersama-sama membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam pencegahan kebakaran hutan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Selain dengan bergotong royong, masyarakat harus memiliki kesadaran menjaga lingkungan untuk mengurangi kebakaran hutan.
Yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini bisa kalian isi dengan pengalamanmu sendiri, boleh dibantu dengan orang tua di rumah, digunakan sebagai penugasan. Alhamdulillah, selesai sudah video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.